Halo, balik lagi dengan aku Tony di sini. Di video kali ini aku mau sharing kira-kira berapa sih gaji kalau kita sudah selesai S2 terus kerja di Taiwan. Kebetulan di Taiwan ini kayak energi terbarukan itu memang sudah dipersiapkan dari 2015 kalau nggak salah sampai tahun 2023 lah. Terus kan aku pergi ke sekolah ya kapan hari di daerah Yunlin. Nah, terus ada salah satu kayak wakil kepala sekolah gitulah. Dia tanya, kamu di Indonesia nggak rugi, maksudnya kerjanya kayak gitu tapi gajinya nggak seberapa gitu. Terus dia tanya kira-kira 1 tahun dapat berapa sih gitu. Terus aku bilang kira-kira ya kalau di US dollarin sekitar berapa ya, kalau 1 bulan kurang lebih ya sekitar 300 US dollar lah kalau sebulan, karena basicnya kerja di Surabaya gitu ya, anggapannya UMR-nya gitu lah. Terus dia bilang kalau kamu misalnya nggak balik ke Indo, terus kamu harus bayar ganti rugi berapa, soalnya kan ini kan aku ada ikatan dinas sama sekolahku yang dulu. Jadi memang aku ini kayak disupport dari kampusku yang dulu, ya puji Tuhan disupport sama kampusku yang dulu. Terus kalau misalnya kamu nggak balik, kamu ganti rugi berapa? Terus dia tanya kalau di US dollarin berapa, kurang lebih sekitar 10.000 US dollar, aku dibilang gitu. Terus si bapak wakil kepala sekolah ini bilang, oh bisa, di sini kerja 3 bulan aja udah nutup kamu buat ganti rugi di Indonesia, bilang gitu. Terus tak pikir-pikir kok lumayan juga ya gaji Taiwan, bisa kayak nutup selama aku 2 tahun di Indonesia, ganti ruginya cuma kerja di sini 3 bulan. Jadi berbandingannya 1:6 lah. Kerja 1 bulan di Taiwan bisa nutup buat 6 bulan di Indonesia gitu. Terus kalau kita lihat segi dari gajinya aja memang kelihatan gede. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi rumah di Taiwan ini kurang lebih sekitar 10 juta NTD, sekitar kalau di rupiah sekitar 5 miliar di Indonesia. Jadi kurang lebih 5 miliar. Kalau misalnya kita kerja di Taiwan terus balik ke Indonesia, uang kita pasti banyak. Itu kalau kita bandingin dari segi rumah. Tapi kalau kita bandingin gaji UMR apple to apple lah anggapannya, apple to apple, gaji di Indonesia let's say yang paling dikit 4 juta lah di Surabaya, 4 juta, sedangkan harga di Sidoarjo berarti anggapannya nggak PP Sidoarjo Surabaya gitu lah ya, paling murah ya di Sidoarjo soalnya paling dekat, itu sekitar 250 juta. Atau kalau pengen lebih dekat Surabaya lagi lah anggapannya, soalnya kalau kita bandingin UMR di Taiwan kayak di Taipei itu lebih mahal kan. Nah ini tadi di kota Yunlin itu sekitar 10 juta NTD, sekitar 5 miliar. Anggapannya kita bandingin di Sidoarjo anggapannya 250 juta. Nah kalau kita gajinya UMR 4 juta terus kita beli rumah harganya 250 juta, itu kurang lebih kita bisa beli sekitar berarti 60 bulan ya anggapannya, paling gampang 60 bulan berarti kurang lebih 5 tahun ya, dengan gaji doang ya 5 tahun. Nah sedangkan kalau misalnya kita di Taiwan, let's see wakil kepala sekolahnya bilang anggapannya dapat 100.000 NT lah,
100.000 NT berarti 10 juta dibagi 100.000 NT. Ya perkiraan 100 bulan itu baru kebeli, berarti sekitar 8 tahun. Tapi yang gaji 100.000 ini udah mahal banget. Maksudnya kalau itu kan tadi UMR di Surabaya kan 4 juta. Kalau UMR di Taiwan sendiri 22.000. Kalau kita bandingin 22.000 itu sekitar 450 bulan. Sekitar 37 tahun baru bisa beli rumah. Itu pun kalau uangnya harus ngumpul, kita nggak beli makan, nggak nyicil buat kontrak dan lain-lain, 37 tahun baru bisa kebeli rumah. Jadi kalau teman-teman bilang, wah gaji Taiwan banyak ya, iya. Kalau kalian bandingin apple to apple kayak gaji UMR di Taiwan sama gaji UMR di Indonesia, ya nggak ketemu. Maksudnya ya ketemunya ya kayak itu tadi. Kalau di Indonesia beli rumah bisa 5 tahun, di Taiwan 37 tahun baru bisa beli rumah dengan gaji UMR. Gaji UMR anggapannya S1 UMR lah gitu. Sedangkan di Taiwan sendiri kalau dari teman-temanku itu sekitar 60.000 NTD baru. Ya buat fresh graduate itu lah 60.000, itu udah bagus sih. Ya gitu. Kalau kalian mau kerja di Taiwan, komen-komen ya. Bye-bye. Nantikan video selanjutnya.